Assalamualaikum Cak Zaki. Waalaikumsalam. Sebagai pemuda Ansor, melihat maraknya radikalisme di Indonesia saat ini bagaimana antisipasinya jenengan sebagai pemuda Ansor agar masyarakat di lingkungan jenengan ini bisa terbebas dari radikalisme? Ya, yang pertama itu mindset itu harus berubah. Jadi mindset pemuda sekarang atau radikalisme itu lebih mindsetnya ke lebih berpikirnya tohut atau kurangnya ada sosialisasi sama tetangga. Jadi kemarin ketika kita diskusi dengan teman-teman yang lain tentang masalah radikalisme dan lain sebagainya, ternyata kebanyakan itu teman-teman yang masuk di dalam pemikiran radikalisme, kebanyakan dia tertutup dengan sekelilingnya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang menjadi teman diskusinya beliau. Lah, maka dari itu kita sebagai Ansor harus jadi kita sebagai Ansor itu harus adanya saling interaksi dengan teman-teman yang lain tentang masalah radikalisme. Di sini Ansor mempunyai banyak kegiatan. Bagaimana langkahnya Cak Zaki mengantisipasi radikalisme dengan kegiatan-kegiatan Ansor? Ya banyak di Ansor, ada Rijalul Ansor yang notabene sholawat, zikir dan lain sebagainya. Terus ada tahlil dan lain sebagainya. Itu kan lebih ke ahli sunnah wal jamaah ya. Terus ada juga kalau Ansor tentang masalah ke kaderisasi, seminar kebangsaan dan lain sebagainya. Kita meliputi semuanya untuk menangkal radikalisme seperti itu. Terus bagaimana langkah seandainya ada dari satu atau dua temannya Cak Zaki ini yang sudah terimbas dengan radikalisme? Kita pendekatan. Saya sebagai wakil sekretaris kaderisasi selalu pendekatan dengan teman-teman yang di luar dari Nahdlatul Ulama, dengan IPM, dengan yang lain lah. Kita dekat dengan IPM karena kita sealur dan cuman beda kaidah saja. Cuman kita tetap sebagai teman ya tetap kita komunikasi dan menarik teman-teman yang notabene lebih ke tertutup diri biar nggak masuk ke radikalisme. Terus langkah-langkah konkret yang sudah pernah dilakukan Cak Zaki dengan orang-orang yang benar-benar sudah mendarah daging radikalismenya ini, apakah sudah pernah dilakukan? Selama ini alhamdulillah ya, karena PAC Ansor baru terbentuk berapa bulan ya, mungkin 6 bulan atau 4 bulan. Jadi kita masih menjajaki ke tempat yang notabene bukan ke radikal, tapi lebih ke nasionalis dulu. Nasionalis yang kita tarik, baru nanti kita bahas, dikaji dulu radikalisme, bagaimana menarik teman-teman yang lain itu. Berbicara tentang radikalisme dan nasionalisme ini adalah sebuah hal yang saling beriringan. Ketika nasionalismenya semakin meningkat, maka radikalisme akan semakin menurun. Itu adalah hal yang secara otomatis akan terjadi. Yang terjadi, rasa nasionalismenya tidak meningkat, rasa radikalisme juga tidak meningkat. Ini juga fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi maksudnya ada sebagian mungkin pemuda itu yang acuh dengan nasionalisme, juga acuh dengan agama, juga acuh dengan kegiatan-kegiatan yang berbau kemasyarakatan, dia acuh, tapi dia enjoy dengan apa yang diinginkan sendiri. Nah, hal ini kan juga nantinya bisa merusak mental pemuda. Ini bagaimana antisipasinya dengan pemuda-pemuda yang seperti ini? Kemarin alhamdulillah PAC Ansor juga sudah menjalankan salah satu untuk menarik kader-kader yang lain. Salah satunya tenis meja.
ya, tenis meja. Dan besok insya Allah bulan depan kita juga kaderisasi mau membuat masalah seminar kebangsaan. Seminar kebangsaan kita ngundang tokoh-tokoh yang ada di Sidoarjo untuk mengarahkan teman-teman yang milenial atau generasi Z untuk masuk ke Ansor, biar tidak masuk ke jerumus ke narkoba, radikalisme dan lain sebagainya. Maka perlunya adanya seminar dan ide-ide kreatif dari teman-teman Ansor besok ini menjadi menjadi aset, menjadi titik berat kita. Terus sebagai pemuda Ansor ini pasti mempunyai harapan untuk kedepannya. Harapannya Cak Zaki sendiri dengan kegiatan-kegiatan di Ansor ini dan pemuda-pemuda yang ada di sekitar Cak Zaki ini seperti apa harapannya? Harapan saya ya kita bekerja sama-sama kolaborasi. Teman-teman silakan masuk ke Ansor, ayo masuk ke Ansor. Kita mewadahi, ada yang di bidang olahraga, ayo masuk, ada bidang olahraga. Kaderisasi yang suka diskusi tentang masalah keagamaan dan kajian-kajian, kita ada namanya di kaderisasi dan sebagainya. Ada juga perekonomian keren karena mengajarkan kita bagaimana caranya perekonomian kita lebih naik lagi, 4.0 dan lain sebagainya. Isu yang berkembang tahun 2023 Indonesia akan gelap. Nah, itu yang menjadi tolak ukur diskusi kita besok di bulan depan. Oke, terima kasih Cak Zaki. Semoga bulan depan kita dapat bertemu lagi, diskusi lagi, dan bisa mengulas lagi apa yang menjadi kegiatan selanjutnya, yaitu mungkin ada seminar kebangsaan ataupun ada pelatihan-pelatihan perekonomian ataupun yang lain. Iya, siap.